Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan mendemonstrasikan progres dari proyek kami, yaitu mesin e-fil dari Praktikum Skada. Berikut merupakan manual book dari mesin e-fil yang telah kami buat. Di mana halaman pertama ini ada cover untuk manual booknya. Di sini adalah mesin dari mesin e-fil tersebut. Dan ini merupakan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Anissa Nur Fauziah dengan NRP 079, lalu ada Muhammad Jadin Saputra dengan NRP 086, lalu ada Muhammad Reza Alfiano dengan NRP 088, dan yang terakhir ada Syarizal Aditya Kuncoro dengan NRP 096. Nah, setelah itu, apa sih mesin e-fil itu? Mesin e-fil itu merupakan kepanjangan dari Electronic Filling System atau biasa kita kenal sebagai mesin pengisi cairan otomatis. Di mana masuk dari mesin e-fil tersendiri itu adalah mesin pengisian cairan otomatis yang biasanya digunakan dalam industri untuk mengisi botol, wadah, atau kemasan dengan volume cairan yang presisi. Mesin ini umumnya terintegrasi dengan sistem SCADA untuk pemantauan dan kontrol otomatis, sehingga operator dapat mengatur parameter seperti volume, kecepatan pengisian, dan jenis cairan melalui antarmuka HMI atau Human Machine Interface. Selanjutnya ada komponen mesin e-fil, di mana komponen mesin e-fil sendiri itu ada input dan juga ada output. Di mana komponen inputnya sendiri itu yang pertama ada flow meter dengan gambar sebagai berikut. Setelah itu ada push button start dengan gambar sebagai berikut, push button stop, fotoelektrik, dan juga emergency. Nah, selanjutnya juga ada komponen mesin e-fil untuk yang output, di mana di sini outputnya menggunakan valve, lalu pneumatiknya menggunakan piston, dan juga conveyor. Nah, selanjutnya adalah untuk flowchart, yang dimana flowchartnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk flowchartnya ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Adit. Dan untuk penjelasan sistemnya juga akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Adit. Selanjutnya adalah diagram wiring. Dan diagram wiring ini juga akan dijelaskan oleh teman saya, Reza. Setelah itu, yang terakhir adalah desain HMI, di mana desain HMI-nya ini akan dijelaskan oleh teman saya, Aden, atau Muhammad Jadin Saputra. Berikut adalah untuk tampilannya. Dan ini adalah our team atau kita berempat dalam satu kelompok. Terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarizal Aditya Kuncoro dari kelas TO 6D dan RP 0922040096 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan dari rekan saya, di mana saya akan menjelaskan flowchart dari sistem saya. Untuk flowchartnya seperti ini. Untuk penjelasan sistemnya seperti ini. Pertama, ketika push button ditekan, maka konveyor akan menyala. Kemudian, jika sensor fotoelektrik 3 mendeteksi botol, maka gate kanan maju atau menutup. Selanjutnya, jika sensor fotoelektrik 3 sudah mendeteksi 4 botol, jika iya, maka gate kiri maju menutup, konveyor mati. Jika tidak, maka penutup gate kiri secara manual. Kemudian, valve air mengisi botol selama 5 detik. Gate kanan membuka atau mundur dan konveyor berjalan. Ke-6, jika sensor fotoelektrik 2 mendeteksi botol, maka gate kiri membuka atau mundur. Ke-7, dan sensor fotoelektrik 1 mendeteksi botol, maka akan menghitung jumlah botol yang terdeteksi. Dan programnya akan mengelup lagi dari awal dan selesai. Untuk diagram wiringnya seperti ini, menggunakan PLC Omron CP2E. Untuk inputannya terdapat flow meter dengan alamat 0.00, flow meter 2 dengan alamat 0.01, flow meter 3 dengan alamat 0.02, kemudian khusus button emergency dengan alamat 0.03, kemudian flow meter 4 dengan alamat 0.04, kemudian push button start dengan alamat 0.05, fotoelektrik 3 dengan alamat 0.06, fotoelektrik 2 dengan alamat 0.07,
fotoelektrik 1 dengan alamat 0.08, push button stop dengan alamat 0.09, kemudian ada RTS dengan alamat 1.01. Untuk outputannya terdapat gate kiri dengan alamat 100.01, kemudian ada biometrik 2 dengan alamat 100.02, kemudian ada biometrik 1 dengan alamat 100.03, kemudian ada valve 4 dengan alamat 100.04, dan valve 3 dengan alamat 100.05, valve 2 dengan alamat 100.06, dan valve 1 dengan alamat 100.07, dan gate kanan dengan alamat 101.01, kemudian ada conveyor dengan 101.02. Kemudian ada HMI dengan komunikasi RS232. Kemudian ada laptop untuk mengakses PLC-nya dengan alamat IP 192.168.250.55 dengan netmask/24. Pada PLC-nya dengan IP 192.168.205.1/24. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Reza Alfiano dari kelompok 3. Untuk project mesin Evil ini saya mendapat job desk yaitu untuk program PLC-nya. Jadi di sini untuk PLC-nya menggunakan PLC CP2E Omron ya, PN, dan tipe koneksinya itu Ethernet. Lalu untuk programnya ini juga memodifikasi program dari bawaan atau defaultnya yang di lab. Jadi di sini untuk langkah pertamanya saya membuat addressing dulu, comment, dimana untuk inputnya ada flowmeter 1, 2, 3 emergency, flowmeter 4 restart, butuh elektrika 2, 1 tombol stop, lalu RS write. Lalu untuk outputnya sendiri ada gate kiri, pneumatik 2, pneumatik 1, valve 4, valve 3, valve 2, valve 1, gate kanan, dan conveyor. Lalu di sini saya juga membuat alamat untuk HMI-nya. Untuk tombol HMI-nya meliputi start, stop, terus alamat untuk tombol manual butuh elektrik 3, 2, 1, mesin on, RST total, reset total produksinya, butuh elektrik, stop. Langsung saja kita ke programnya. Tetap programnya masih mematok program default, tapi yang membedakan kami nanti akan memodifikasi program ini sesuai dengan alur flowchart dari kelompok kami. Jadi kelompok kami sudah ada flowchartnya, dan insyaallah program ini akan dimodifikasi sesuai flowchart yang kami bikin. Di sini untuk program defaultnya mulai dari output sini, output. Lalu untuk input main program ini untuk start programnya, menggunakan HMI. Di sini ada tombol quick start B001 untuk menghidupkan mesin. Lalu ketika mesin ini on, lalu akan menghidupkan conveyor. Jadi di sini menggunakan alamat bantu untuk menghidupkan alamat asli yang di sini. Jadi W1 di sini untuk menghidupkan conveyor kan W101.02. Nanti W101.02 nanti akan mengaliri arus ke
alamat asli, yaitu yang IO102 IO. Lalu untuk ini adalah program konveyornya. Lalu ini adalah program counternya atau program mainnya, yang dimana ketika fotoelektrik 3 atau fotoelektrik pertama terdeteksi dan terdeteksi 4, maka yang terjadi adalah konveyor akan berhenti. Konveyor akan berhenti dan menutup gate. Di sini juga ada fotoelektrik W005, sebentar, W005 untuk fotoelektrik 1, W005 untuk fotoelektrik 1 itu yang bagian kanan. Itu W005 untuk menghitung jumlah botol yang lewat setelah pengisian air ke botol terselesaikan. Jadi tersimpannya nanti di D100 dan dikirim ke D1010. Lalu ini untuk program main valve-nya, valve 1, valve 2, valve 3, valve 4. Jadi ini untuk program membuka katup. Ini ketika T006 ini sudah selesai, maka semua valve mulai 1, 2, 3, 4 akan terbuka. T004 T006 maaf, T006 ini loh. Nah ini. Jadi ketika counter yang ini counter yang bawah ini, ketika dia sudah membaca 4 botol foto elektrik 3-nya, maka akan mengaktifkan timer ini dan mengaktifkan valve untuk membuka katup supaya air bisa mengalir ke botol seperti itu. Lalu ini untuk menutup atau memaksimalkan posisi max dari silinder gate kanan ya. Jadi botol itu mulai dari kiri, lalu ketika sensor fotoelektrik 3 yang dimana C00 tadi itu counternya kan 1, C000 itu garis miring 1, ketika dia terdeteksi botol, maka akan memerintahkan gate kanan untuk posisi max atau mendorong supaya botol itu tidak terus mengalir. Lalu untuk gate kiri juga triggernya yaitu T006 sama seperti yang valve tadi, ketika sudah deteksi 4 botol maka gate kiri akan posisi max atau mendorong. Jadi intinya gate ini untuk menghalangi dan mengepaskan botol agar di posisi tepat untuk pengisian. Lalu ini
ini untuk sensor flow meternya, lalu ini untuk setting RPM dari motornya. Sini juga menggunakan function block. Untuk setting RPM sini. Mungkin itu saja progres dari program PLC kelompok 3 mesin e-fill. Kami akan memodifikasi lagi dan mengembangkan program ini sesuai dengan flowchart dan visi dari perkembangan kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syartin Saputra dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan rekan saya, di mana saya di sini akan membahas untuk desain HMI untuk mesin e-fill yang kita akan gunakan ke depannya. Dan ini adalah progres yang telah saya buat untuk desain HMI kelompok saya. Langsung saja kita ke Easy Builder Pro, dimana di sini Easy Builder Pro saya menggunakan versi 6.04 yang disarankan oleh Pak Rian, dimana dengan versi Wentech touchscreen pada lab menggunakan versi TK 6071 IP, dimana untuk software Easy Builder Pro hanya ada pada versi China yang simplified. Sini saya menggunakan Easy Builder Pro versi China agar bisa terdeteksi versi TK 6071 IP ini untuk aplikasi software ini. Nah, ini adalah desain HMI yang telah saya buat untuk kelompok saya, dimana di sini terdapat cover dan di sini ada main menu. Nah, main menu ini adalah program utama untuk memonitoring PLC yang dijalankan. Jadi nanti kita memonitoring PLC-nya dengan menggunakan HMI ini. Jika kita ingin start, kita hanya menggunakan HMI. Dan di sini ada tim atau kelompok kami, terdapat saya sendiri, Muhammad Syartin, Muhammad Reza, Anissa, dan Adit. Nah, ini untuk I/O check, dimana I/O check ini untuk mengecek sinyal secara manual. Ini terdapat ada gate kiri, gate kanan, pneumatik, valve, dan conveyor. Nah, ini merupakan function key ini, dimana ini ditujukan kepada window atau jendela I/O check. Jadi kita misal mengeklik manual akan tertuju pada I/O check ini. Langsung saja kita simulasikan secara offline dikarenakan belum ada PLC-nya. Kita compile, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah, langsung kita simulasikan. Nah, seperti ini hasilnya dari desain HMI atau progress untuk HMI mesin e-fill. Jadi yang pertama bisa kita lihat di menu manual. Nah, menu manual akan muncul seperti ini. Nah, gate kiri ini akan nanti mengecek sinyal dari I/O gate kiri, gate kanan, begitu juga, lalu seterusnya. Untuk kembali ke main menu tinggal klik saja. Ini main menu, kita bisa start, stop. Nah, ini RTU, DCP, dan ini untuk reset total produksi.
Ini indikator konveyor. Nah, untuk kembali ke home seperti ini. Jika ingin melihat tim kami atau kelompok kami, bisa diklik tentang kita. Nah, seperti ini. Mungkin itu saja hasil progres untuk desain HMI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.